Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang pupuk apa sih yang harus kita aplikasikan, wajib kita aplikasikan untuk mengenjot pertumbuhan sawit di masa TBM. Dan tentunya teman-teman, hal tersebut harus kita upayakan supaya memang sawit yang kita tanam itu cepat tumbuh besar. Mengapa kita harus mengupayakan tersebut? Karena ketika sawit kita itu tumbuh lebih cepat besar, maka akan lebih cepat terhindar dari berbagai gangguan-gangguan, terutama dari gangguan hama, teman-teman. Ini varietas Simalungun burung. Ini varietas Simalungun, teman-teman, usianya 1 tahun dan alhamdulillah ya sudah sebesar ini. Itu masih ada yang kecil karena itu sulaman dimakan tikus. Nah, hama ini sangat-sangat menjadi momok bagi para petani. Maka dari itu sebisa mungkin teman-teman, kita harus memproteksi dari tanaman kelapa sawit kita, baik itu dengan menggunakan pagar ataupun dengan menggunakan obat-obatan. Nah, ketika seperti ini teman-teman, yang lainnya sudah tumbuh besar, sudah membahagiakan, namun masih ada yang terlambat seperti itu, tentunya membuat hati kita sedikit kecewa dan harapan kita untuk bisa panen barengan kebun kita ini akan sulit terwujud. Maka dari itu teman-teman, kita sebagai petani harus sadar betul, harus paham betul bagaimana caranya supaya kita itu tanam sawit, kalau bisa satu pun jangan sampai ada yang gagal. Itu. Nah, caranya seperti apa? Ya tentunya caranya ya kita harus banyak-banyak belajar, teman-teman. Mencari referensi bagaimana tata laksana atau tata kelola berkebun kelapa sawit yang baik dan benar. Bagaimana kita bisa menghindari dari serangan hama-hama yang memang sangat-sangat menjengkelkan bagi kita. Nah, salah satunya teman-teman, selain proteksi, salah satu upaya yang harus kita kejar itu adalah mempercepat laju pertumbuhan dari tanaman kelapa sawit kita. Seperti yang sudah saya ucapkan tadi, bahwa ketika sawit kita cepat tumbuh besar, maka akan lebih cepat terhindar dari serangan hama. Nah, salah satu cara kita untuk menggenjot pertumbuhannya, salah satunya itu adalah dengan pemberian pupuk yang rutin. Itu teman-teman. Nah, tidak ada spesifik pupuk yang memang untuk laju pertumbuhannya itu bisa lebih meningkat. Namun teman-teman, yang harus kita pahami bahwa keseimbangan nutrisi itu harus kita dapatkan. Ini ilalang belum sempat saya semprot teman-teman, karena kalau tanaman seperti ilalang ini wajib dieliminasi sebenarnya, namun karena saya masih banyak kerjaan, belum selesai bersih-bersih tebasnya, jadi mungkin 2-3 hari lagi baru saya semprot. Nanti ada yang bilang kok banyak ilalang dibiarkan. Ini sangat-sangat mengganggu sebenarnya teman-teman, sangat-sangat mengganggu sekali. Jadi kita lanjut teman-teman. Pupuk untuk mengenjot pertumbuhan itu sebenarnya semuanya harus diaplikasikan teman-teman, baik itu urea, KCL, dolomit, TSP, dan lain sebagainya. Pupuk-pupuk yang memang dikhususkan untuk kelapa sawit harus kita aplikasikan secara seimbang. Namun ada satu pupuk yang memang di awal-awal penanaman itu harus benar-benar kita aplikasikan secara secara besar-besaran lah, kalau menurut saya itu bisa terbukti bisa mengenjot dari laju pertumbuhan. Pupuk apa itu teman-teman? Yaitu pupuk urea. Nah, pupuk urea ini memang lumayan cukup faster ya, cukup cepat efeknya untuk tanaman kelapa sawit kita. Terkadang orang-orang itu lupa memberikan pupuk, masih menggunakan NPK, menggunakan dolomit saja atau TSP saja. Padahal ketika kita aplikasikan urea saja, itu sudah bisa membuat laju pertumbuhannya itu lumayan cepat. Untuk usia TBM ya teman-teman, saya tidak bicara usia yang TM 1 tahun ke atas. Ini 0 sampai
5 bulanan. Jadi kalau memang kita tidak bisa memberikan asupan nutrisi lainnya, cukup dengan urea saja itu sudah cukup, kecuali memang di dasar lubang tanam. Misalkan seperti ini rotasinya teman-teman. Di lubang tanam itu sudah kita aplikasikan RP dengan dolomit itu di bulan pertama. Kemudian di bulan kedua itu harus teman-teman wajib, dan tentunya dengan catatan teman-teman ya, dengan catatan ketika memang sawit kita ini ditanam dengan umur atau usia yang ideal, misalkan 1 tahun, itu selalu saya sampaikan bahwa penggunaan benih ideal itu wajib atau direkomendasikan. Jadi ketika usianya itu ideal, maka usia 1 bulan itu biasanya itu akar-akar itu sudah mulai berkembang dan tentunya sudah bisa diberikan pupuk. Dan tentunya teman-teman, penggunaan lubang tanam yang besar juga saya rekomendasikan supaya memang laju pertumbuhan dari akar itu lumayan cukup cepat setelah 1 bulan. Dan satu lagi teman-teman yang harus kita ingat, upayakan kita menanam sawit itu di musim penghujan, sehingga ketika kita melakukan pemupukan itu tidak terkendala dengan cuaca. Karena ketika musim kemarau kita melakukan penebaran pupuk, maka hasilnya juga sedikit akan terganggu atau terhambat. Maka dari itu di usia 1 bulan teman-teman upayakan berikan langsung urea. Jadi setelah di lubang tanam ada dolomit dan RP, di di bulan pertama itu langsung urea. Kemudian di bulan kedua itu kasih urea lagi teman-teman, kasih urea. Baru di bulan yang keempat, kelima baru kita berikan KCL atau balik lagi ke dolomit. Namun ketika memang kita tidak bisa mengupayakan pemberian pupuk lain, itu urea bisa untuk menggenjot dari laju pertumbuhannya. Maka dari itu teman-teman, intinya benang merah apa yang ingin saya sampaikan, sebenarnya segala pupuk itu harus kita berikan secara seimbang dengan dosis yang tepat, dengan cara pengaplikasian yang tepat, kemudian dengan cara yang tepat juga. Namun ketika memang kita tidak bisa memberikan nutrisi-nutrisi yang lain, urea juga bisa digunakan untuk mengenjot laju pertumbuhan di masa TBM 0 sampai 5 bulan. Dan tentunya ketika 5 bulan ke atas, maka kita harus memberikan nutrisi-nutrisi lainnya seperti KCL, kemudian seperti boron di usia 12 bulan dan lain sebagainya harus kita aplikasikan juga, supaya memang kebutuhan nutrisi dari kelapa sawit kita ini memang benar-benar terpenuhi secara seimbang. Namun khusus untuk 0 sampai 5 bulan kita harus berupaya menggenjot supaya memang tanaman kelapa sawit ini bisa cepat tumbuh subur, cepat tumbuh besar. Dan ketika sawit kita ini cepat tumbuh besar dan tumbuh subur, kita akan semakin semangat datang ke kebun. Mungkin teman-teman hanya ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.